Aku dibuang seperti sampah oleh mertua dan suamiku. Setelah ku ungkap identitas asliku, mereka syok dan bersujud padaku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pada pagi yang cerah, Anissa mengawali hari seperti biasa. Sinar matahari pagi yang hangat menembus celah-celah jendela, menerangi sudut dapur yang sudah 5 tahun menjadi saksi bisu kehidupannya. Suara gemericik air dari keran, bunyi wajan yang beradu dengan spatula, dan aroma masakan yang menggugah selera adalah melodi rutin yang ia mainkan setiap pagi. Anissa adalah seorang istri yang berbakti. Dia selalu memastikan sarapan Bimo, suaminya, dan keluarga mertuanya sudah tersedia di meja makan sebelum matahari terbit. Bimo adalah seorang manajer di perusahaan swasta, dan Anissa merasa bangga melihat suaminya sukses, meskipun hal itu tidak membawa kebahagiaan yang ia harapkan dalam rumah tangganya. 5 tahun lalu, ketika Bimo melamarnya, Anissa adalah seorang gadis sederhana yang penuh cinta. Bimo adalah pria yang mempesona, dan cintanya pada Bimo begitu tulus. Namun, setelah menikah, Anissa menyadari bahwa cintanya tidak cukup untuk menembus tembok yang dibangun oleh keluarga Bimo. Ibu mertuanya, Lestari, dan adik iparnya, Sinta, tidak pernah menerimanya. Di mata mereka, Anissa hanyalah seorang gadis miskin yang beruntung bisa menikah dengan putra mereka. Anissa, apakah kamu tidak punya tangan? Lihatlah piring ini, masih ada sisa sabunnya. Apa dulu di rumahmu diajarkan seperti ini? Dasar miskin, sindir Lestari, meletakkan piring yang baru saja dicuci Anissa dengan kasar di atas meja. Hati Anissa terasa perih, tetapi ia memilih diam. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengambil piring itu kembali, membasuhnya dengan air bersih, dan mengeringkannya dengan lap. Ini adalah rutinitas yang harus ia hadapi setiap hari. Cacian dan sindiran Lestari dan Sinta sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Sinta, adik ipar Anissa, adalah seorang wanita muda yang modis dan selalu mengedepankan penampilan. Ia sering memamerkan barang-barang bermereknya di depan Anissa, seolah ingin menunjukkan perbedaan kelas di antara mereka. Sinta juga sering membandingkan Anissa dengan mantan pacar Bimo, seorang wanita kaya raya yang mereka sebut malaikat. Kakak ipar, kau lihat tas baruku? Ini Hermes, harganya setara dengan gajimu setahun. Bimo dulu pacaran dengan Ratih, dia juga punya tas seperti ini. Seandainya Bimo dulu menikah dengannya, pasti hidup kita lebih makmur. Celetuk Sinta, matanya menatap Anissa dengan sinis. Anissa hanya tersenyum getir. Ia tahu, kata-kata Sinta itu hanyalah sebuah tombak yang sengaja dilayangkan untuk melukai hatinya. Ia berusaha kuat, meyakinkan dirinya bahwa cinta Bimo akan cukup untuk melindunginya dari semua ini. Namun, Bimo jarang sekali berada di sisinya. Bimo, tolong katakan pada ibumu, aku tidak sengaja, bisik Anissa suatu malam, ketika Lestari mengomelinya karena lupa membeli cabai rawit. Sudahlah, Anissa, kamu tahu ibu memang begitu. Kamu diam saja, nanti juga reda sendiri, jawab Bimo tanpa menoleh, matanya terpaku pada layar televisi. Hati Anissa bagaikan terkoyak. Ia merasa suaminya tidak lagi berada di sisinya. Setiap kali ia mencoba mendekat, Bimo selalu menjauh. Ada jurang yang terbentang di antara mereka, dan Anissa merasa ia berjalan sendirian di pinggir jurang itu. Suatu sore, saat Anissa membersihkan kamar Bimo, ia menemukan sebuah ponsel lama yang tergeletak di laci. Anissa penasaran dan membuka ponsel itu. Ia menemukan sebuah folder foto yang diberi nama Kenangan Manis. Dengan tangan gemetar, ia membuka folder itu. Pemandangan di layar membuat dadanya sesak. Ada puluhan foto Bimo dengan seorang wanita cantik dan anggun. Wajah mereka terlihat begitu bahagia. Tawa mereka seakan-akan hidup di dalam foto itu. Anissa mengenali wanita itu, dia adalah Ratih,
mantan pacar Bimo yang selalu dibangga-banggakan Lestari dan Sinta. Anissa melihat foto mereka saat liburan, saat makan malam romantis, dan saat merayakan ulang tahun. Dalam salah satu foto, Bimo terlihat memegang tangan Ratih dengan penuh cinta, tatapan matanya begitu dalam. Melihat semua itu, hati Anissa hancur. Ia tidak bisa menahan air matanya yang jatuh membasahi layar ponsel itu. Selama ini, ia pikir Bimo hanya mencintainya. Ternyata, bayangan masa lalu masih begitu kuat mengikat Bimo. Anissa merasa dirinya hanya sebuah pelampiasan, sebuah pengganti yang tidak sepadan. Malam itu, Anissa mencoba berbicara dengan Bimo. "Bimo, apa kamu masih mencintai Ratih?" tanyanya dengan suara serak. Bimo terkejut. Ia merebut ponsel dari tangan Anissa, wajahnya memerah. "Apa maksudmu? Kamu menggeledah barang-barangku." "Aku hanya menemukan ponsel ini. Aku melihat foto-fotomu dengan Ratih. Apakah kamu masih mencintainya?" Bimo menghela napas. "Anissa, itu hanya masa lalu. Kenapa kamu harus mengungkitnya? Kamu tidak perlu tahu apa-apa." Jawaban Bimo membuat hati Anissa semakin terluka. Ia merasa Bimo tidak jujur padanya. Ia merasa Bimo tidak pernah mencintainya sepenuh hati. "Masa lalu apa yang membuatmu masih menyimpan foto-foto itu, Bimo? Aku istrimu." Bimo terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia hanya menatap Anissa dengan tatapan kosong. Anissa tahu, percakapannya dengan Bimo tidak akan membawa hasil. Ia merasa seperti berteriak di dalam sumur yang sangat dalam. Suaranya tidak akan pernah sampai. Keesokan harinya, Anissa terbangun dengan perasaan hampa. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab. Ia merasa seperti sebuah lilin yang terus-menerus meleleh, perlahan-lahan kehabisan api. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Bimo. "Bimo, besok ada pameran lukisan. Aku tahu kamu suka seni. Kita pergi berdua, ya?" ajak Anissa dengan nada penuh harap. Bimo menoleh. "Maaf, Anissa. Aku besok ada urusan penting. Kamu pergi saja sendiri." Anissa tahu, alasan Bimo hanyalah sebuah tameng. Ia hanya ingin menghindar. Rasa sakit di hatinya semakin dalam. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang jatuh, terhempas angin tak berarah, dan akhirnya hanya tergeletak sendirian. Ia tidak pernah tahu bahwa ini hanyalah awal dari penderitaannya. Setelah ini, ia akan menemukan sebuah pengkhianatan yang jauh lebih besar. Pengkhianatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa Rina, wanita yang mengaku sebagai teman lama Bimo, akan datang ke rumah mereka, dan kehadirannya akan menjadi awal dari keruntuhan rumah tangga yang selama ini ia coba pertahankan. Anissa tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju sebuah jurang yang paling dalam, dan ia harus menemukan kekuatan untuk keluar dari sana, sendirian. Kisah pagi yang suram terus berlanjut bagi Anissa. Hati yang semalam sudah remuk, pagi ini tak ubahnya puing-puing yang terserak. Ia berusaha mengenyahkan bayangan Bimo dan Ratih yang menari-nari di pikirannya, tetapi tak semudah membalik telapak tangan. Anissa mencoba tersenyum, menyambut Bimo yang baru keluar dari kamar, tetapi suaminya hanya meliriknya sekilas, lalu duduk di meja makan tanpa bertegur sapa. Suasana di meja makan terasa begitu dingin, seolah-olah gumpalan awan hitam telah menggantung di atas kepala mereka. "Bimo, sarapannya sudah siap," ujar Anissa lembut. Hanya itu yang keluar dari mulut Bimo. Lestari dan Sinta juga sudah duduk di meja makan. Mata mereka menatap Anissa dengan tatapan merendahkan. Anissa tahu, di mata mereka, ia tak lebih dari pelayan yang beruntung bisa menikah dengan Bimo. "Anissa, nanti malam jangan lupa siapkan makan malam yang enak. Bimo sudah bekerja keras. Dia butuh makanan yang bergizi," kata Lestari. Anissa mengangguk. "Iya, Bu. Jangan sampai nanti malam Bimo makan di luar. Kasihan. Sudah capek bekerja, harus keluar lagi untuk makan," timpal Sinta. Anissa tahu, perkataan Sinta itu adalah sindiran halus.
Sinta ingin Anissa merasa bersalah, seolah-olah Anissa tidak becus mengurus suaminya. Iya, Sinta. Aku akan siapkan makan malam yang istimewa, jawab Anissa, mencoba tersenyum. Pagi itu, Anissa melihat Bimo pergi bekerja, meninggalkan dirinya sendirian di rumah. Kesunyian itu bagaikan badai yang menghempas hatinya. Ia merasa sendirian di tengah keramaian. Anissa mencoba mencari kesibukan, membereskan rumah, mencuci piring, dan menyapu lantai. Namun, hatinya tak bisa berhenti memikirkan Bimo. Sore harinya, Anissa mencoba menghubungi Bimo. Ia ingin mengajaknya makan malam di luar, berdua saja, seperti saat mereka masih pacaran dulu. Ia ingin mengembalikan kehangatan yang telah lama hilang. Halo, Bimo. Nanti malam kita makan di luar. Yuk, aku sudah reservasi di restoran favoritmu, kata Anissa dengan nada ceria. Maaf, Anissa. Aku tidak bisa. Aku ada urusan penting. Kamu makan saja di rumah, jawab Bimo. Urusan penting apa? Urusan yang lebih penting dari istrimu, tanya Anissa, hatinya terasa sesak. Sudahlah, Anissa. Jangan banyak tanya. Aku harus mematikan telepon sekarang. Ada klien yang menunggu, ujar Bimo, lalu mematikan teleponnya. Anissa menatap ponselnya dengan hampa. Ia merasa seperti sebuah boneka yang sudah tidak diinginkan lagi. Ia merasa Bimo sudah tidak lagi peduli padanya. Malam itu, Anissa makan malam sendirian. Lestari dan Sinta juga tidak menemaninya. Mereka sudah pergi ke sebuah pesta ulang tahun teman mereka. Anissa merasa seperti sebuah kapal yang berlayar sendirian di tengah lautan yang gelap. Ia merasa sendirian, sepi, dan hancur. Tiba-tiba, ponsel Bimo berdering. Sebuah pesan masuk. Anissa penasaran, ia mengambil ponsel Bimo yang tergeletak di meja dan membuka pesan itu. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Bimo, di mana kamu? Aku sudah menunggumu di restoran. Makanan favoritmu sudah kupesan. Cepat datang. Hati Anissa bagaikan ditusuk ribuan jarum. Ia tahu, Bimo tidak ada urusan penting. Bimo sedang makan malam dengan wanita lain. Ia merasa dikhianati. Dengan tangan gemetar, Anissa membalas pesan itu. Siapa ini? Balasan datang dengan cepat. Aku Rina, teman Bimo. Siapa ini? Aku Anissa, istri Bimo. Pesan itu tidak dibalas lagi. Anissa tahu, Rina pasti sudah terkejut. Ia merasa ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak bisa lagi diam dan membiarkan Bimo mempermainkannya. Beberapa menit kemudian, Bimo menelepon. Anissa, kenapa kamu membalas pesan Rina? Kamu sudah gila, ya? Kenapa? Aku istrimu. Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu makan malam dengan Rina? Teriak Anissa, air matanya sudah tak bisa dibendung lagi. Anissa, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rina hanya temanku. Kami hanya membicarakan bisnis, jawab Bimo. Bisnis apa yang membuatmu harus berbohong padaku? Bisnis apa yang membuatmu harus berdua saja dengan seorang wanita di sebuah restoran? Bimo terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menghela napas. Sudahlah, Anissa. Aku tidak mau bertengkar. Aku akan pulang sekarang. Anissa menutup teleponnya. Ia merasa Bimo sudah tidak lagi bisa dipercaya. Ia merasa Bimo sudah tidak lagi mencintainya. Ia merasa pernikahannya sudah berada di ujung tanduk. Tak lama kemudian, Bimo pulang. Wajahnya terlihat pucat. Matanya menatap Anissa dengan dingin. Anissa, kita perlu bicara. Bicara apa lagi? Kamu sudah tidak bisa dipercaya. Bimo, kamu sudah berbohong padaku, kata Anissa, suaranya bergetar. Dengarkan aku, Anissa. Rina adalah teman lamaku. Kami hanya membicarakan bisnis. Kamu tidak perlu cemburu, jawab Bimo, mencoba menenangkan Anissa. Cemburu? Aku tidak cemburu, Bimo. Aku hanya merasa dikhianati.
Kamu berbohong padaku. Kamu bilang ada urusan penting, tetapi kamu malah makan malam dengan wanita lain, kata Anissa. Air matanya kembali tumpah. Bimo terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu, ia salah. Namun, ia tidak bisa mengakui kesalahannya. Ia terlalu gengsi. Sudahlah, Anissa. Aku capek. Aku mau tidur, kata Bimo, lalu masuk ke kamar. Anissa menatap punggung Bimo yang menjauh. Ia merasa begitu sendirian. Ia merasa Bimo sudah tidak lagi mencintainya. Ia merasa pernikahannya sudah hancur. Ia tidak tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari semua penderitaannya. Setelah ini, ia akan menemukan sebuah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Sebuah kenyataan yang akan membuatnya harus memilih, bertahan atau pergi. Dan ia harus memilih. Anissa harus memilih. Ia tak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini memenuhi kepalanya. Ia harus menemukan kebenaran, bahkan jika kebenaran itu sangat menyakitkan. Suasana di rumah Bimo semakin dingin setelah malam konfrontasi itu. Anissa dan Bimo seolah-olah hidup di dua dunia yang berbeda. Bimo semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sementara Anissa menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, ditemani oleh tatapan sinis Lestari dan Sinta. Anissa mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rina, tetapi ia tidak menemukan informasi apapun. Rina seakan-akan muncul begitu saja dari antah berantah, meninggalkan jejak kekacauan dalam rumah tangganya. Suatu sore, saat Anissa sedang menyiram bunga di halaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Seorang wanita muda dengan pakaian elegan keluar dari mobil itu. Anissa tertegun. Wanita itu cantik, tinggi, dan berkelas. Ia membawa sebuah parsel besar dan berjalan dengan penuh percaya diri menuju pintu. Anissa merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Permisi, apakah ini rumah Bimo?" tanya wanita itu dengan suara lembut. "Iya, saya istrinya. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Anissa, mencoba bersikap ramah. Wanita itu tersenyum manis. "Oh, kamu istrinya Bimo? Senang bertemu denganmu. Saya Rina, teman lama Bimo." Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Ini Rina, wanita yang telah menghancurkan kepercayaannya pada Bimo. Anissa berusaha menguasai dirinya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan wanita ini. "Silakan masuk," ajak Anissa, menyingkir dari pintu. Rina masuk dan langsung disambut dengan hangat oleh Lestari dan Sinta. Lestari langsung memeluk Rina seolah-olah mereka adalah ibu dan anak yang telah lama terpisah. "Rina, ya ampun, sudah lama sekali tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja," ujar Lestari, matanya berbinar-binar. "Terima kasih, Tante Lestari. Tante juga semakin cantik," jawab Rina, tersenyum ramah. Anissa hanya berdiri di sudut ruangan, merasa seperti patung. Ia merasa Lestari dan Sinta telah berpindah pihak. Mereka tidak lagi memandangnya, seolah-olah ia tidak ada. "Rina, kamu tahu, Bimo sering sekali menceritakanmu. Dia bilang kamu wanita yang cerdas dan sukses," kata Lestari. "Ah, Tante bisa saja. Saya hanya beruntung," balas Rina, tersenyum malu-malu. Sinta datang membawa minuman dan kue. "Rina, ayo duduk. Kita ngobrol. Aku sering mendengar Bimo membicarakanmu. Kamu punya butik yang sukses, kan?" "Iya, Sinta. Sebenarnya Bimo yang banyak membantuku. Dia sangat cerdas dalam bisnis," jawab Rina, melirik Anissa sekilas. Anissa merasa hatinya bagaikan disiram air cuka. Perkataan Rina itu seperti sebuah pukulan telak. Rina seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia lebih baik dari Anissa. Bimo pulang dan terkejut melihat Rina. "Rina, kamu sudah datang." Rina berdiri, berjalan ke arah Bimo, dan memeluknya. "Bimo, aku kangen sekali." Pemandangan itu bagaikan mimpi buruk bagi Anissa. Bimo tidak menolak pelukan Rina. Anissa merasa dadanya sesak. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya.
Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Hati Anissa bagaikan sebuah kristal yang telah pecah berkeping-keping. Di dalam kamar, Anissa mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil ponsel Bimo yang kemarin ia temukan, dan membuka kembali foto-foto Ratih. Kali ini, ia melihat dengan lebih teliti. Ia menyadari bahwa di salah satu foto, Ratih memakai kalung yang sama persis dengan yang dipakai Rina. Anissa merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Ratih dan Rina di internet. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Ia hanya menemukan beberapa artikel tentang Rina sebagai pengusaha muda yang sukses, tetapi tidak ada satupun yang menyebutkan nama Ratih. Anissa merasa ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan darinya. Ia merasa Lestari, Sinta, dan Bimo, semuanya terlibat dalam sebuah permainan. Permainan yang sengaja dimainkan untuk menghancurkannya. Anissa tidak tahu bahwa Rina bukanlah musuh sejatinya. Musuh sejatinya adalah rasa tidak percayanya pada Bimo, dan Bimo yang telah membiarkan rasa tidak percaya itu tumbuh subur. Malam harinya, Bimo mengetuk pintu kamar Anissa. "Anissa, buka pintunya. Kita harus bicara." Anissa membuka pintu, wajahnya terlihat sembab. "Ada apa lagi? Kamu sudah puas melihatku seperti ini?" "Anissa, dengarkan aku. Rina hanya teman lamaku. Dia datang untuk membantuku dengan proyek baru. Dia akan tinggal di sini untuk beberapa hari," jawab Bimo, mencoba menjelaskan. "Tinggal di sini? Kamu bercanda? Kamu pikir aku bodoh, Bimo? Aku tahu, Rina bukan hanya teman lamamu. Dia wanita yang kamu cintai." "Anissa, jangan berprasangka buruk. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Rina. Percayalah padaku," kata Bimo, mencoba memegang tangan Anissa. Anissa menepis tangan Bimo. "Aku tidak percaya padamu, Bimo. Kamu sudah berbohong padaku. Kamu sudah menyembunyikan banyak hal dariku. Aku merasa kamu tidak mencintaiku lagi." Bimo terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Anissa merasa Bimo sudah tidak lagi peduli padanya. Ia merasa Bimo sudah tidak lagi mencintainya. Ia merasa pernikahannya sudah hancur. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Rina, Bimo, dan rahasia yang tersembunyi. Ia tahu, ia harus menemukan kebenaran. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Anissa tidak tahu bahwa Rina datang bukan hanya untuk bekerja. Rina datang untuk menghancurkan rumah tangganya, dan ia akan berhasil. Anissa akan menemukan sebuah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Kenyataan yang akan membuatnya harus memilih, bertahan atau pergi. Kedatangan Rina bak badai yang menghempas ketenangan rumah tangga Anissa. Jika sebelumnya Anissa hanya merasa dingin, kini ia merasa beku. Kehadiran Rina seolah menjadi pemantik yang menyulut api kecemburuan dan kecurigaan. Setiap hari, Anissa melihat Bimo dan Rina bekerja sama, tertawa, dan berbagi cerita. Di mata Lestari dan Sinta, Rina adalah malaikat yang membawa harapan, sementara Anissa adalah bayangan kusam yang tak berarti. Sore itu, Anissa tak sengaja mendengar percakapan Lestari dan Sinta di ruang tamu. Mereka berbicara dengan nada bisik-bisik, tetapi telinga Anissa yang peka berhasil menangkap setiap kata. "Lihatlah Rina, dia benar-benar sempurna," kata Lestari, suaranya penuh kekaguman. "Cantik, pintar, kaya, dan yang paling penting, dia mengerti Bimo." "Benar, Bu," timpal Sinta. "Aku jadi heran, kenapa Bimo dulu mau menikah dengan Anissa? Aku yakin Anissa hanya memanfaatkan Bimo." Hati Anissa bagaikan diremas-remas. Ia merasa sakit. Ia merasa lelah. Ia ingin berteriak, "Aku tidak memanfaatkan Bimo. Aku mencintai Bimo." Tetapi ia tahu, teriakan itu tidak akan mengubah apapun. Anissa memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rina. Ia diam-diam mengamati setiap gerak-gerik Rina dan Bimo. Ia melihat bagaimana Rina selalu membawa bekal makan siang untuk Bimo,
bagaimana Rina selalu mengingatkan Bimo untuk minum vitamin, dan bagaimana Rina selalu tersenyum manis setiap kali menatap Bimo. Anissa melihat semua itu, dan hatinya hancur. Ia merasa Rina telah mengambil alih perannya sebagai istri. Suatu malam, Bimo pulang dengan wajah ceria. Ia membawa sebuah bungkusan besar. "Anissa, lihatlah, ini hadiah dariku untukmu." Anissa terkejut. Bimo tidak pernah memberinya hadiah. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan itu. Sebuah gaun indah berwarna biru tua terlipat rapi di dalamnya. "Gaun ini cocok sekali dengan warna matamu," kata Bimo, tersenyum. "Kamu akan terlihat sangat cantik." Hati Anissa menghangat. Ia merasa Bimo masih mencintainya. Ia merasa ada secercah harapan. "Terima kasih, Bimo," kata Anissa. Air matanya menetes. "Kenapa kamu menangis?" tanya Bimo, mengusap air mata Anissa. "Aku hanya terharu. Aku pikir kamu sudah tidak peduli padaku," jawab Anissa, memeluk Bimo. Bimo membalas pelukan Anissa. "Aku akan selalu peduli padamu, Anissa." Namun, kebahagiaan Anissa tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, saat ia sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar Lestari dan Sinta berbicara di dapur. "Bu, lihatlah gaun ini. Bagus sekali," seru Sinta, memegang sebuah gaun berwarna merah. "Gaun itu Rina yang pilihkan untukmu. Katanya, gaun itu cocok sekali denganmu," jawab Lestari. Anissa terkejut. Gaun yang Rina pilihkan untuk Sinta, dan gaun yang Bimo berikan untuknya, mereka berasal dari butik yang sama. Anissa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka ponsel Bimo yang tergeletak di meja, dan mencari nama Rina. Ia menemukan sebuah pesan yang membuat hatinya bagaikan hancur berkeping-keping. "Bimo, gaun biru yang aku pilihkan untuk Anissa itu benar-benar cocok sekali dengan warna matanya. Aku yakin, dia pasti menyukainya. Gaun merah untuk Sinta juga bagus. Sinta pasti suka sekali. Dia memang pantas mendapatkan yang terbaik." Pesan itu adalah percakapan antara Bimo dan Rina. Anissa merasa Bimo dan Rina telah bersekongkol. Gaun yang Bimo berikan padanya ternyata adalah pilihan Rina. Bimo hanya berpura-pura baik padanya. Anissa merasa dipermainkan. Hati Anissa bagaikan disambar petir. Ia menyadari Bimo tidak benar-benar mencintainya. Bimo hanya bersikap baik padanya karena Rina yang menyuruhnya. Anissa merasa ia hanyalah sebuah boneka yang dipermainkan oleh Bimo dan Rina. Tak lama kemudian, Rina datang. Ia melihat Anissa memegang ponsel Bimo. Wajahnya memucat. "Anissa, kenapa kamu memegang ponsel Bimo?" tanya Rina, suaranya terdengar cemas. "Kenapa? Apa kamu takut aku tahu rahasia kalian?" jawab Anissa, matanya menatap Rina dengan tajam. Rina terdiam. Ia tidak bisa membantah. "Kalian berdua bersekongkol, kan? Kalian ingin menghancurkanku, kan?" tanya Anissa, air matanya menetes. Rina mencoba memegang tangan Anissa. "Anissa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya apa? Hanya ingin membuatku terlihat bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku tahu, Rina. Aku tahu. Kamu datang ke sini bukan untuk bekerja. Kamu datang untuk menghancurkan rumah tanggaku," teriak Anissa. Air matanya tak bisa lagi dibendung. Bimo datang, mendengar teriakan Anissa. Ia terkejut melihat Anissa dan Rina bertengkar. "Ada apa ini? Anissa, kenapa kamu berteriak?" tanya Bimo. "Tanya saja pada Rina. Tanya saja pada dirimu sendiri. Kalian berdua sudah bersekongkol. Kalian berdua sudah berbohong padaku. Kalian berdua ingin menghancurkanku," teriak Anissa, lalu berlari ke kamar. Bimo dan Rina hanya terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, Anissa sudah tahu segalanya. Mereka tahu, mereka sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia mereka. Anissa merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa.
Ia merasa ia sudah sendirian. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari penderitaannya. Hati Anissa hancur, tetapi tidak sepenuhnya. Potongan-potongan hatinya yang retak, kini perlahan mulai mengeras. Ia tidak lagi menangis. Rasa sakitnya telah berubah menjadi kemarahan yang membara. Anissa memutuskan untuk tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia akan menghadapi Bimo dan Rina. Ia akan menghadapi Lestari dan Sinta. Ia akan menghadapi mereka semua, dan ia akan menunjukkan bahwa ia tidak bisa lagi dipermainkan. Malam itu, Anissa tidak makan. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Bimo dan Rina pulang dari makan malam. Ia sudah bersiap, ia sudah tahu apa yang akan ia katakan. Ia sudah tidak peduli lagi. Tak lama kemudian, Bimo dan Rina pulang. Mereka terlihat bahagia. Tawa mereka terdengar sampai ke ruang tamu. Mereka terdiam saat melihat Anissa duduk di sofa. Tatapan matanya kosong. "Anissa, kenapa kamu belum tidur?" tanya Bimo, mencoba bersikap normal. "Aku menunggu kalian," jawab Anissa, suaranya dingin. "Menunggu kami?" Rina bertanya dengan nada bingung, pandangan matanya menghindari Anissa. "Ya, aku menunggu kalian untuk menjelaskan semuanya," kata Anissa. Bimo dan Rina saling pandang. Mereka tahu, Anissa sudah tahu segalanya. "Anissa, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Bimo. "Oh ya? Jadi, gaun yang kamu berikan padaku, yang ternyata pilihan Rina, itu bukan seperti yang aku pikirkan? Perkataan kalian di pesan itu juga bukan seperti yang aku pikirkan," tanya Anissa, menatap Bimo dan Rina dengan tajam. Bimo terdiam. Ia tidak bisa membantah. "Anissa, kami bisa jelaskan," kata Rina. "Jelaskan apa? Bahwa kalian berdua bersekongkol untuk menghancurkanku? Bahwa kalian berdua ingin membuatku terlihat bodoh di depan Lestari dan Sinta? Bahwa kalian berdua ingin membuatku terlihat tidak becus sebagai istri?" teriak Anissa, air matanya mulai menetes. Lestari dan Sinta keluar dari kamar, mendengar keributan. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Lestari, menatap Anissa dengan tatapan tidak suka. "Tanya saja pada putra dan calon menantumu ini, Bu," jawab Anissa, menunjuk Bimo dan Rina. Lestari dan Sinta terkejut. "Apa maksudmu, Anissa? Kenapa kamu menuduh Bimo dan Rina?" tanya Lestari, suaranya meninggi. "Menuduh apa? Bahwa mereka bersekongkol untuk menghancurkanku? Bahwa mereka berdua telah membuat sebuah permainan untukku? Bahwa mereka berdua ingin membuatku terlihat bodoh di depan kalian? Itu yang kalian mau, kan?" teriak Anissa, matanya menatap Lestari dan Sinta. Lestari dan Sinta terdiam. Mereka tahu, Anissa sudah tahu segalanya. "Anissa, dengarkan aku baik-baik. Aku sudah tidak mencintaimu. Aku mencintai Rina," kata Bimo, suaranya dingin. Hati Anissa hancur berkeping-keping. Perkataan Bimo itu adalah pukulan telak yang membuat Anissa terhuyung. Lestari dan Sinta tersenyum sinis. Mereka merasa mereka telah menang. "Bagus, Bimo. Akhirnya kamu jujur," kata Lestari, melirik Anissa dengan tatapan merendahkan. "Anissa, kamu sudah dengar sendiri, kan? Bimo tidak mencintaimu. Kamu tidak pantas untuk Bimo," kata Sinta. Anissa menatap Bimo, air matanya mengalir deras. "Bimo, kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Aku sudah mencintaimu dengan tulus. Kenapa kamu tega?" "Maaf, Anissa. Aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku dan Rina, kami sudah menjalin hubungan sejak lama," jawab Bimo. Rina datang, memeluk Bimo. "Bimo, aku mencintaimu." Pemandangan itu adalah akhir dari segalanya. Anissa merasa ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ia merasa ia sudah kehilangan segalanya. "Anissa, lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu tidak pantas untuk Bimo. Kami tidak butuh wanita miskin sepertimu," kata Lestari.
Anissa menatap Lestari, matanya penuh kebencian. Miskin? Apa kalian pikir uang bisa membeli segalanya? Apa kalian pikir uang bisa membeli kebahagiaan? Tentu saja. Uang adalah segalanya. Kamu tidak punya uang. Kamu tidak punya apa-apa, teriak Sinta. Anissa tersenyum pahit. Baiklah. Aku akan pergi. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan pernah kembali. Anissa berbalik, berjalan menuju kamar. Ia mengemas barang-barangnya, air matanya terus mengalir. Hatinya hancur, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Saat ia keluar dari kamar, Bimo, Rina, Lestari, dan Sinta sudah menunggu di ruang tamu. Mereka menatap Anissa dengan tatapan merendahkan. Selamat tinggal, Anissa. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, kata Bimo. Aku tidak akan pernah melupakan ini, Bimo. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kalian telah memperlakukanku. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kalian telah menghancurkanku, kata Anissa, suaranya bergetar. Anissa berjalan keluar dari rumah itu. Rumah yang 5 tahun menjadi saksi bisu penderitaannya. Rumah yang 5 tahun menjadi penjara bagi hatinya. Ia berjalan di tengah malam yang gelap, sendirian. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya tahu, ia tidak akan pernah kembali. Ia tidak akan pernah kembali pada mereka yang telah memperlakukannya seperti sampah. Anissa, yang tadinya hanya seorang istri, kini adalah seorang wanita yang hancur. Namun, di balik kehancurannya, ada sebuah kekuatan yang perlahan tumbuh. Kekuatan untuk bangkit, untuk membalas, dan untuk menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia akan kembali, dan saat ia kembali, ia tidak akan lagi menjadi Anissa yang lemah. Ia akan menjadi Anissa yang baru. Anissa yang kuat. Anissa yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Malam itu, langkah Anissa terasa berat, namun hatinya terasa ringan. Ia telah melepaskan belenggu yang mengikatnya selama 5 tahun. Anissa berjalan tanpa tujuan di tengah dinginnya malam, dengan satu koper di tangan dan hati yang dipenuhi luka. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia tahu ia tidak akan kembali. Ia merasa seperti seorang prajurit yang kalah dalam perang, tetapi ia tidak akan menyerah. Anissa memutuskan untuk mencari hotel terdekat. Ia masuk ke sebuah hotel bintang 5, hotel yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Ia memesan kamar, dan saat ia mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya, mata resepsionis itu membelalak. Anissa tahu, ia tidak terlihat seperti orang kaya, tetapi ia tahu, ia tidak lagi miskin. Di dalam kamar, Anissa duduk di tepi ranjang. Air matanya kembali mengalir. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali hari-hari indah saat ia dan Bimo masih saling mencintai. Tetapi, bayangan Rina, Lestari, dan Sinta menghancurkan kenangan itu. Anissa merasa seperti sebuah buku yang telah disobek-sobek, lembar demi lembar. Ia merasa ia harus memulai hidup baru. Keesokan harinya, Anissa menelepon pengacaranya. Ia tidak ingin lagi menunda-nunda. Ia ingin secepatnya mengakhiri pernikahannya dengan Bimo. Halo, Pak Handoko. Saya Anissa. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, ujar Anissa, suaranya mantap. Anissa? Gugatan cerai? Kenapa? Ada apa? Tanya Pak Handoko, terkejut. Anissa menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan Bimo, tentang perlakuan Lestari dan Sinta, dan tentang bagaimana ia telah dipermainkan. Anissa, apakah kamu yakin? Tanya Pak Handoko. Saya yakin, Pak. Saya sudah tidak bisa lagi. Saya sudah tidak tahan lagi, jawab Anissa, suaranya bergetar. Baiklah, Anissa. Saya akan segera mengurus semuanya. Kamu akan mendapatkan hakmu, kata Pak Handoko. Hak saya? Apa maksud Bapak? Tanya Anissa. Anissa, kamu adalah putri dari seorang konglomerat ternama.
Kamu berhak atas harta Gonogini. Kamu juga berhak atas nafkah, jelas Pak Handoko. Anissa terdiam. Ia tahu, ia adalah putri dari seorang konglomerat. Tetapi, ia tidak pernah membicarakan hal itu pada Bimo dan keluarganya. Ia ingin mereka mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Ia ingin mereka menghargainya sebagai Anissa, bukan sebagai putri konglomerat. Pak Handoko, saya tidak butuh harta Gonogini. Saya hanya butuh perceraian. Saya ingin secepatnya mengakhiri semua ini, kata Anissa. Tapi, Anissa, ini tidak adil untukmu, kata Pak Handoko. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin bebas. Saya hanya ingin mengakhiri semua ini, jawab Anissa, lalu menutup teleponnya. Anissa memutuskan untuk tidak kembali ke rumah orang tuanya. Ia ingin menghadapi semua ini sendirian. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup tanpa Bimo, tanpa Lestari, dan tanpa Sinta. Ia ingin membuktikan pada mereka bahwa ia tidak lemah. 3 hari kemudian, Bimo menelepon Anissa. Anissa, ada apa ini? Kenapa kamu mengajukan gugatan cerai? Kamu bercanda, kan? Tanya Bimo. Aku tidak bercanda, Bimo. Aku serius. Aku ingin kita berpisah, jawab Anissa, suaranya dingin. Tapi, Anissa, kenapa? Ada apa? Aku sudah minta maaf. Aku sudah bilang, Rina hanya teman lamaku, kata Bimo. Sudah, Bimo. Aku sudah tidak percaya padamu. Aku sudah tidak percaya pada siapapun di keluargamu. Aku sudah muak dengan semua kebohongan ini, kata Anissa. Anissa, jangan seperti ini. Kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik, kata Bimo. Masalah ini sudah selesai, Bimo. Aku tidak mau lagi berbicara denganmu, kata Anissa, lalu menutup teleponnya. Anissa tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan lagi menjadi Anissa yang lemah. Ia akan menjadi Anissa yang baru. Anissa yang kuat. Beberapa hari kemudian, Anissa datang ke pengadilan. Bimo, Lestari, dan Sinta sudah menunggu di sana. Mereka terlihat kaget melihat Anissa. Anissa terlihat berbeda. Ia memakai setelan jas hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya terlihat tegas. Anissa yang sekarang, bukan lagi Anissa yang dulu. Anissa, kamu sungguh ingin berpisah? Tanya Bimo, suaranya bergetar. Ya, Bimo. Aku ingin kita berpisah, jawab Anissa, menatap Bimo tanpa ekspresi. Tapi, Anissa, kita sudah menikah 5 tahun. Kita bisa perbaiki semua ini, kata Bimo. Tidak ada yang perlu diperbaiki, Bimo. Aku sudah muak, kata Anissa. Bagus, Bimo. Akhirnya kamu sadar, kata Lestari, melirik Anissa dengan tatapan merendahkan. Anissa, kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Bimo? Kamu tidak punya apa-apa, teriak Sinta. Anissa tersenyum pahit. Aku tidak punya apa-apa? Kalian pikir aku tidak punya apa-apa? Anissa mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya. Kartu itu adalah kartu dari perusahaan ayahnya. Kalian pikir aku miskin? Kalian pikir aku tidak punya apa-apa? Kalian salah besar. Bimo, Lestari, dan Sinta terkejut. Apa maksudmu, Anissa? Tanya Bimo, suaranya bergetar. Aku adalah putri dari seorang konglomerat ternama. Nama ayahku adalah Wijaya Atmaja. Kalian tidak tahu, kan? Kalian pikir aku hanya wanita miskin yang beruntung bisa menikah dengan putra kalian? Kalian salah besar, kata Anissa. Bimo, Lestari, dan Sinta terdiam. Wajah mereka memucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kamu berbohong, Anissa. Kamu tidak mungkin putri Wijaya Atmaja, kata Bimo. Aku tidak berbohong. Aku bisa membuktikannya. Pengacaraku bisa membuktikannya, kata Anissa. Bimo, Lestari, dan Sinta terdiam. Mereka tahu, Anissa tidak berbohong. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka.
Mereka telah memperlakukan seorang putri konglomerat seperti sampah. Mereka telah menghancurkan hidup seorang putri konglomerat. Mereka telah membuat kesalahan yang tidak akan bisa mereka perbaiki. Dan kini, mereka harus menanggung akibatnya. Perjalanan Anissa kembali ke rumah orang tuanya terasa bagai melintasi jembatan waktu. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai putri yang pulang setelah berlayar di lautan badai. Rumah yang dulu ia tinggalkan 5 tahun lalu, kini menyambutnya dengan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Ayahnya, Wijaya Atmaja, seorang konglomerat ternama yang bijaksana, memeluknya erat. Ibunya, seorang wanita anggun yang lembut, meneteskan air mata haru. "Putriku, kenapa kau baru pulang? Kenapa kau harus melalui semua penderitaan itu sendirian?" tanya Wijaya, suaranya syarat akan kepedihan. Anissa menceritakan semuanya. Dari awal ia diperlakukan tidak adil, hingga pengkhianatan Bimo dan Rina. Ia tidak menyembunyikan apapun. Wijaya dan istrinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah mereka berganti-ganti antara marah, sedih, dan bangga. Mereka bangga karena Anissa mampu bertahan. Namun, mereka juga marah karena putri kesayangan mereka harus merasakan penderitaan yang begitu mendalam. "Ayah sudah tahu, Nak. Ayah sudah tahu sejak lama bahwa kau tidak bahagia. Ayah sengaja tidak ikut campur, karena ayah ingin kau mengambil keputusan sendiri. Ayah tidak ingin kau kembali karena terpaksa. Ayah ingin kau kembali karena kau menyadarinya sendiri," jelas Wijaya, matanya menatap Anissa dengan penuh cinta. Anissa terkejut. Ia tidak menyangka ayahnya tahu segalanya. Ia merasa bersalah karena telah membuat orang tuanya khawatir. "Maafkan aku, Ayah, Ibu. Aku terlalu naif. Aku pikir cinta akan cukup untuk membuat mereka menerimaku. Aku pikir, suatu hari nanti, mereka akan melihat kebaikan di dalam diriku," kata Anissa, air matanya kembali tumpah. "Tidak, Nak. Kau tidak salah. Kau hanya mencintai terlalu tulus. Kau hanya terlalu baik. Mereka yang salah, mereka yang buta akan kebaikanmu," hibur ibunya, mengusap lembut rambut Anissa. Di tengah percakapan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Anissa. Pesan itu dari Bimo. "Anissa, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah Putri Wijaya Atmaja. Aku bersumpah, aku tidak tahu. Tolong, jangan gugat cerai. Kita bisa perbaiki semuanya." Anissa tersenyum pahit. Ia tahu, Bimo tidak tulus. Bimo hanya takut kehilangan harta. Bimo hanya takut reputasinya hancur. "Anissa, jangan hiraukan dia. Dia tidak pantas untukmu," kata Wijaya, suaranya terdengar tegas. "Aku tahu, Ayah," jawab Anissa, lalu menghapus pesan Bimo. Sejak saat itu, Anissa memutuskan untuk tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia akan bangkit, ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia akan menggunakan kekuasaannya, kekuasaan yang selama ini ia sembunyikan, untuk membalas dendam. Hari-hari Anissa diisi dengan belajar tentang bisnis ayahnya. Ia belajar bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana mengambil keputusan, dan bagaimana bersikap sebagai seorang pemimpin. Wijaya sangat bangga melihat Anissa, putrinya, yang kini menjadi wanita yang kuat dan cerdas. Suatu hari, Anissa melihat sebuah berita di televisi. Bimo, Lestari, dan Sinta diwawancarai oleh seorang wartawan. Mereka membicarakan tentang gugatan cerai Anissa. Mereka mencoba menjatuhkan Anissa dengan mengatakan bahwa Anissa adalah wanita yang tidak tahu diri, wanita yang hanya mengincar harta Bimo. "Kami tidak menyangka Anissa akan seperti ini. Kami sudah menganggap dia seperti putri kami sendiri. Tapi, ternyata dia hanya mengincar harta Bimo. Sungguh mengecewakan," kata Lestari, air mata buaya mengalir di pipinya. "Benar. Dia bahkan mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang tidak jelas. Kami sudah memberikan segalanya untuknya, tapi dia malah membalasnya dengan pengkhianatan," timpal Sinta. Anissa tertawa. Tawa yang pahit.
Tawa yang menunjukkan betapa muaknya ia dengan kebohongan mereka. Mereka pikir aku akan diam saja? Mereka pikir aku akan membiarkan mereka menjatuhkanku? Mereka salah besar, kata Anissa, matanya berkilat-kilat. Anissa memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Ia akan mengumumkan segalanya. Ia akan membuka kedok Bimo, Lestari, dan Sinta. Ia akan menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya mereka. Keesokan harinya, Anissa mengadakan konferensi pers. Ia datang dengan mengenakan gaun yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya terlihat tegas. Anissa yang sekarang adalah Anissa yang berbeda. Anissa yang siap berperang. Selamat pagi, semuanya. Terima kasih sudah datang. Saya di sini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Mengenai gugatan cerai saya, itu adalah benar. Saya mengajukan gugatan cerai karena saya sudah tidak bisa lagi. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan keluarga Bimo yang tidak manusiawi, kata Anissa, suaranya lantang dan jelas. Wartawan-wartawan terkejut. Tunggu, Nona Anissa. Apa maksud Anda dengan perlakuan tidak manusiawi? Tanya seorang wartawan. Selama 5 tahun saya menikah dengan Bimo, saya diperlakukan seperti sampah. Saya dicaci maki, dihina, dan diremehkan. Mereka pikir saya miskin. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa, jawab Anissa. Tapi, Nona Anissa, bukankah Anda adalah Putri Wijaya Atmaja, seorang konglomerat ternama? Kenapa Anda tidak mengatakan itu sejak awal? Tanya wartawan lain. Saya ingin mereka mencintai saya apa adanya, bukan karena harta saya. Saya ingin mereka menghargai saya sebagai Anissa, bukan sebagai putri konglomerat. Tapi, ternyata, mereka tidak bisa. Mereka hanya melihat uang. Mereka hanya melihat harta. Mereka hanya melihat kesuksesan Bimo, dan mereka pikir saya tidak pantas untuk itu, kata Anissa. Anissa lalu menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Bimo dan Rina. Ia juga menunjukkan bukti-bukti perlakuan Lestari dan Sinta yang tidak adil. Wartawan-wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Bimo, Lestari, dan Sinta, yang selama ini terlihat seperti keluarga yang harmonis, ternyata menyimpan rahasia gelap. Berita itu menyebar dengan cepat. Seluruh media memberitakan tentang Anissa, putri konglomerat yang diperlakukan seperti sampah. Bimo, Lestari, dan Sinta, yang tadinya dipuja-puja, kini menjadi bahan cemoohan. Mereka menjadi aib. Mereka menjadi orang yang paling dibenci. Anissa merasa puas. Ia merasa ia telah membalas dendam. Namun, ia tahu, ini belum selesai. Ia akan terus berjuang. Ia akan terus menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia adalah Anissa, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Keributan di pengadilan dan pengakuan Anissa di konferensi pers telah menjadi badai yang tak terduga bagi keluarga Bimo. Media sosial dan portal berita dipenuhi dengan kisah pengkhianatan Bimo dan perlakuan buruk keluarga Lestari. Mereka yang tadinya diagung-agungkan sebagai keluarga terhormat kini menjadi bahan gunjingan dan cemoohan. Bimo, yang dulunya manajer sukses, kini kehilangan reputasinya. Perusahaan tempatnya bekerja terpaksa memecatnya karena skandal yang mencoreng nama baik perusahaan. Lestari, yang dulunya sering diundang dalam acara sosialita, kini dihindari oleh teman-temannya. Sinta, yang bangga dengan barang-barang bermereknya, kini tak lagi berani menunjukkan diri di depan umum. Sementara itu, Anissa perlahan mulai menata hidupnya kembali. Ia tidak lagi di rumah orang tuanya, melainkan di sebuah apartemen mewah yang disiapkan ayahnya. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri, merawat diri, dan belajar mengelola bisnis. Wijaya, ayahnya, mengajarinya banyak hal, dari strategi bisnis hingga etika berhadapan dengan orang lain. Anissa yang dulu pemalu dan pendiam, kini tumbuh menjadi wanita yang percaya diri dan berwibawa. Suatu sore, Anissa memutuskan untuk menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh salah satu kolega ayahnya.
Ia memakai gaun elegan berwarna perak, rambutnya digelung rapi, dan wajahnya dipoles make up yang tipis namun menawan. Anissa yang sekarang adalah Anissa yang berbeda. Ia tidak lagi mengenakan baju-baju sederhana. Ia tidak lagi menyembunyikan kecantikannya. Ia adalah seorang putri konglomerat yang sesungguhnya. Saat Anissa memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Ada bisik-bisik kagum, ada juga bisik-bisik iri. Anissa berjalan dengan anggun, menyalami beberapa tamu yang dikenalnya, dan tersenyum ramah. Ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Ia hanya ingin menikmati hidupnya. Di sudut ruangan, Anissa melihat Lestari dan Sinta. Mereka terlihat kusam dan tidak terawat. Pakaian yang mereka kenakan terlihat lusuh, dan wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan. Anissa merasa kasihan, tetapi ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Lestari dan Sinta tidak mengenali Anissa. Anissa yang sekarang terlalu berbeda dengan Anissa yang dulu. Mereka hanya melihat seorang wanita cantik dan berkelas yang berjalan di karpet merah, dan mereka merasa iri. Lihatlah wanita itu, Sinta. Cantik sekali. Pasti dia putri orang kaya, kata Lestari, suaranya pelan. Iya, Bu. Pakaiannya saja sudah jutaan. Aku jadi ingin seperti dia, balas Sinta, matanya menatap Anissa dengan tatapan iri. Anissa tersenyum pahit. Ia mendekati Lestari dan Sinta. Maaf, Nona. Bolehkah saya bertanya, apa yang kalian lihat? Tanya Anissa, suaranya lembut. Lestari dan Sinta terkejut. Mereka menoleh ke arah Anissa. Kami tidak melihat apa-apa, jawab Lestari, suaranya bergetar. Oh, ya? Saya kira kalian sedang membicarakan saya, kata Anissa, tersenyum sinis. Lestari dan Sinta terkejut. Mereka menatap Anissa, mencoba mengingat-ingat di mana mereka pernah melihat wajah itu. Maaf, Nona. Saya rasa kami tidak pernah bertemu sebelumnya, kata Lestari, mencoba bersikap sopan. Anissa tertawa. Tentu saja tidak. Dulu, kalian tidak pernah melihatku. Kalian hanya melihatku sebagai wanita miskin yang tidak pantas untuk putra kalian. Lestari dan Sinta membelalak. Wajah mereka memucat. Mereka akhirnya menyadari, wanita di depan mereka adalah Anissa. Anissa yang dulu mereka perlakukan seperti sampah. Anissa? Kamu? Anissa? Tanya Lestari, suaranya bergetar. Ya, saya Anissa. Ada apa? Kalian kaget? Jawab Anissa. Lestari dan Sinta tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya menatap Anissa dengan tatapan tidak percaya. Anissa yang dulu adalah Anissa yang lemah. Anissa yang sekarang adalah Anissa yang kuat. Kalian berdua ada di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian seharusnya di rumah, berlutut, dan meminta maaf pada Anissa? Tanya sebuah suara, tegas dan dingin. Beberapa bulan kemudian, Anissa akhirnya diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Di sanalah ia bertemu dengan Reza, seorang manajer yang pendiam namun perhatian. Reza sering melihat Anissa bekerja hingga larut malam, dan ia selalu menawarkan bantuan atau sekadar secangkir kopi hangat. Awalnya, Anissa bersikap dingin dan menjaga jarak. Trauma dari masa lalunya masih membekas. Namun, kesabaran dan kebaikan Reza yang tulus perlahan-lahan meluluhkan hatinya. Reza tidak pernah memaksa Anissa untuk bercerita. Ia hanya ada di sana sebagai pendukung. Melalui percakapan ringan saat jam makan siang, Anissa mulai membuka diri dan menceritakan sedikit demi sedikit tentang masa lalunya. Reza mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi. Anissa menoleh. Seorang pria tampan, tinggi, dan berwibawa, berdiri di sampingnya. Pria itu adalah Reza, seorang pengusaha sukses yang juga merupakan sahabat ayahnya. Reza? Ada apa? Kenapa kamu berbicara seperti itu pada kami? Tanya Lestari.
Kenapa? Kalian masih tidak sadar? Kalian sudah menghancurkan hidup Anissa. Kalian sudah memperlakukannya seperti sampah. Apa kalian pikir kalian bisa datang ke acara ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Tanya Reza, suaranya semakin meninggi. Lestari dan Sinta terdiam. Mereka merasa malu. Mereka merasa hina. Mereka ingin pergi, tetapi kaki mereka terasa lemas. Anissa, ayo. Aku tidak mau kamu berurusan dengan mereka. Mereka tidak pantas untukmu, kata Reza, memegang tangan Anissa. Anissa mengangguk, lalu berjalan pergi bersama Reza. Lestari dan Sinta hanya bisa menatap punggung mereka dengan tatapan menyesal. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah mengusir seorang putri konglomerat, dan kini, mereka harus menanggung akibatnya. Mereka telah mengira Anissa adalah kepingan kecil dari kehidupan Bimo, tak tahu bahwa Anissa adalah permata yang selama ini mereka campakkan begitu saja. Sejak pertemuan tak terduga di acara amal itu, Anissa tak lagi merasa sendirian. Kehadiran Reza, pengusaha muda yang karismatik dan cerdas, telah memberinya kekuatan baru. Reza adalah teman masa kecil Anissa, yang kini menjadi rekan bisnis dan sahabat ayahnya. Mereka sering bertemu untuk makan siang atau makan malam, membicarakan bisnis, dan saling bertukar cerita. Anissa merasa ada kehangatan yang kembali tumbuh di hatinya, kehangatan yang telah lama hilang. Suatu sore, Anissa dan Reza makan malam di sebuah restoran mewah. Anissa terlihat sangat cantik dalam balutan gaun merah, dan Reza terlihat sangat tampan dalam balutan jas hitam. Anissa, aku senang melihatmu kembali tersenyum. Dulu, kamu selalu terlihat sedih, kata Reza. Matanya menatap Anissa dengan penuh perhatian. Aku sudah menemukan kebahagiaanku lagi, Reza. Aku sudah tidak peduli lagi dengan masa lalu. Aku hanya ingin fokus pada masa depanku, jawab Anissa, tersenyum. Baguslah. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, kata Reza, memegang tangan Anissa. Anissa merasa hatinya berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Ia merasa Reza adalah pria yang selama ini ia cari, pria yang bisa membuatnya merasa nyaman dan dicintai. Di tengah percakapan itu, Bimo, Lestari, dan Sinta datang ke restoran yang sama. Mereka terlihat kusam dan tidak terawat, kontras dengan Anissa dan Reza yang terlihat bersinar. Mereka melihat Anissa dan Reza, dan mata mereka membelalak. Bimo merasa marah, Lestari merasa malu, dan Sinta merasa iri. Anissa, sedang apa kamu di sini? Dan siapa pria itu? Tanya Bimo, suaranya terdengar kesal. Anissa menoleh, menatap Bimo dengan dingin. Bimo, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Reza berdiri di samping Anissa, seolah-olah ingin melindungi Anissa dari Bimo. Bimo, ini Reza. Dan aku adalah kekasih Anissa. Bimo terkejut. Lestari dan Sinta juga terkejut. Kekasih? Jangan bercanda. Anissa masih istriku. Aku belum menceraikannya, teriak Bimo. Oh ya? Tapi, sepertinya kamu sudah lupa, Bimo. Kamu sudah mengirimkan surat gugatan cerai, kata Anissa, tersenyum sinis. Bimo terdiam. Ia tahu, ia salah. Namun, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Anissa sudah memiliki pria lain. Reza, kamu tidak tahu siapa Anissa. Dia wanita jahat. Dia hanya memanfaatkanmu, kata Lestari, mencoba menjatuhkan Anissa. Tante Lestari, saya tahu siapa Anissa. Saya mengenalnya sejak kecil. Dia adalah wanita yang baik, wanita yang tulus. Tante yang tidak tahu siapa Anissa sebenarnya, jawab Reza, suaranya tegas. Lestari terdiam. Ia tidak bisa membantah.
Ayo, Anissa, kita pergi. Kita tidak punya urusan dengan mereka, kata Reza, memegang tangan Anissa. Anissa dan Reza berjalan pergi, meninggalkan Bimo, Lestari, dan Sinta yang berdiri terpaku. Mereka merasa malu, mereka merasa menyesal. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Keesokan harinya, Anissa mendapatkan telepon dari ayahnya. Anissa, ada kabar buruk. Proyek perusahaan kita, yang akan bekerja sama dengan perusahaan Bimo, tiba-tiba dihentikan oleh perusahaan Bimo, kata Wijaya. Anissa terkejut. Dihentikan? Kenapa? Apa alasannya? Alasannya, Bimo tidak mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Dia bilang, dia tidak mau bekerja sama dengan orang yang telah menghancurkan hidupnya, jawab Wijaya. Hati Anissa terasa perih. Bimo masih belum bisa menerima kenyataan. Tenang, nak. Ayah akan mengurusnya. Ayah tidak akan membiarkan mereka menghancurkan proyek kita, kata Wijaya. Tidak, ayah. Biarkan aku yang mengurusnya. Aku akan berbicara dengan Bimo, kata Anissa. Anissa menelepon Bimo, mengajaknya bertemu. Bimo setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe. Bimo, kenapa kamu menghentikan proyek itu? Kamu tahu, itu proyek yang sangat penting, kata Anissa. Aku tidak mau bekerja sama denganmu, Anissa. Aku tidak mau bekerja sama dengan orang yang telah menghancurkan hidupku, jawab Bimo, matanya menatap Anissa dengan penuh kebencian. Aku yang menghancurkan hidupmu? Bimo, kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu yang mengkhianatiku. Kamu yang mempermainkanku, teriak Anissa, air matanya menetes. Aku tahu, aku salah. Tapi, Anissa, kamu tidak harus membalas dendam seperti ini, kata Bimo. Aku tidak membalas dendam, Bimo. Aku hanya ingin menunjukkan padamu bahwa aku tidak bisa diremehkan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan proyek yang sudah aku bangun, kata Anissa. Anissa, tolong. Aku mohon. Jangan hancurkan hidupku, kata Bimo, memegang tangan Anissa. Anissa menepis tangan Bimo. Sudah, Bimo. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku. Kamu tidak pantas untukku. Kamu tidak pantas untuk perusahaanku. Anissa berdiri, berjalan pergi, meninggalkan Bimo yang terdiam. Bimo merasa ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Anissa, ia telah kehilangan pekerjaannya, ia telah kehilangan kehormatannya. Dan kini, ia harus menanggung akibatnya. Ia tidak tahu bahwa Anissa tidak akan berhenti di sini. Anissa akan terus berjuang. Ia akan terus menunjukkan pada mereka bahwa ia adalah Anissa, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Pertemuan di kafe dengan Bimo tidak hanya mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan keluarga Anissa, tetapi juga menjadi titik balik bagi Anissa. Ia sadar, Bimo dan keluarganya tidak akan pernah berubah. Kebencian mereka terhadap Anissa terlalu dalam, dan mereka tidak akan segan untuk menjatuhkannya lagi jika diberi kesempatan. Anissa memutuskan untuk tidak lagi bermain-main. Saatnya ia menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk melindungi dirinya dan bisnis keluarganya. Beberapa hari kemudian, Anissa mengadakan konferensi pers di kantor pusat perusahaannya. Konferensi pers ini jauh lebih besar dan lebih serius dari yang pertama. Kali ini, ia tidak hanya mengundang media lokal, tetapi juga media nasional dan internasional. Ruangan konferensi penuh sesak dengan wartawan yang ingin mendengar pengakuan Anissa. Wajah Anissa terlihat tenang dan berwibawa, seolah-olah ia sudah siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Selamat pagi, semuanya. Terima kasih sudah datang. Saya di sini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Mengenai gugatan cerai saya, itu adalah benar.
Saya mengajukan gugatan cerai karena saya sudah tidak bisa lagi. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan keluarga Bimo yang tidak manusiawi, kata Anissa, suaranya lantang dan jelas. Tunggu, Nona Anissa. Apa maksud Anda dengan perlakuan tidak manusiawi? Tanya seorang wartawan. Selama 5 tahun saya menikah dengan Bimo, saya diperlakukan seperti sampah. Saya dicaci maki, dihina, dan diremehkan. Mereka pikir saya miskin. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa, jawab Anissa. Tapi, Nona Anissa, bukankah Anda adalah Putri Wijaya Atmaja, seorang konglomerat ternama? Kenapa Anda tidak mengatakan itu sejak awal? Tanya wartawan lain. Saya ingin mereka mencintai saya apa adanya, bukan karena harta saya. Saya ingin mereka menghargai saya sebagai Anissa, bukan sebagai putri konglomerat. Tapi, ternyata, mereka tidak bisa. Mereka hanya melihat uang. Mereka hanya melihat harta. Mereka hanya melihat kesuksesan Bimo, dan mereka pikir saya tidak pantas untuk itu, kata Anissa. Anissa lalu menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Bimo dan Rina. Ia juga menunjukkan bukti-bukti perlakuan Lestari dan Sinta yang tidak adil. Wartawan-wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Bimo, Lestari, dan Sinta, yang selama ini terlihat seperti keluarga yang harmonis, ternyata menyimpan rahasia gelap. Berita itu menyebar dengan cepat. Seluruh media memberitakan tentang Anissa, putri konglomerat yang diperlakukan seperti sampah. Bimo, Lestari, dan Sinta, yang tadinya dipuja-puja, kini menjadi bahan cemoohan. Mereka menjadi aib. Mereka menjadi orang yang paling dibenci. Anissa merasa puas. Ia merasa ia telah membalas dendam. Namun, ia tahu, ini belum selesai. Ia akan terus berjuang. Ia akan terus menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia adalah Anissa, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya akan mengambil alih semua proyek perusahaan saya, dan saya tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang telah menghancurkan hidup saya. Saya juga akan mengambil alih semua proyek yang seharusnya dimenangkan oleh perusahaan Bimo, kata Anissa, suaranya dingin. Wartawan-wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Anissa akan mengambil langkah sejauh ini. Nona Anissa, apa Anda tidak takut jika keluarga Bimo akan membalas dendam? Tanya seorang wartawan. Saya tidak takut. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Jadi, apa yang harus saya takuti? Jawab Anissa, tersenyum sinis. Konferensi pers itu berakhir, dan Anissa merasa lega. Ia merasa ia telah melemparkan bom yang telah ia sembunyikan selama 5 tahun. Bom yang akan meledak dan menghancurkan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Ia merasa ia telah membalas dendam. Namun, ia tahu, ini belum selesai. Ia akan terus berjuang. Ia akan terus menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia adalah Anissa, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Sementara itu, di rumah Bimo, mereka semua menonton konferensi pers Anissa. Wajah mereka pucat, mata mereka terbelalak. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak menyangka bahwa Anissa akan mengambil langkah sejauh ini. Dia berbohong. Dia berbohong. Dia tidak mungkin Putri Wijaya Atmaja. Dia hanya wanita miskin yang ingin menghancurkan kita, teriak Lestari, histeris. Tenang, Bu. Anissa hanya ingin membalas dendam. Dia tidak akan bisa menghancurkan kita, kata Sinta, mencoba menenangkan ibunya. Kamu pikir begitu? Kamu pikir dia hanya wanita miskin?
Dia bilang dia akan mengambil alih semua proyek kita. Kamu tahu, kan, kalau kita kehilangan proyek itu, kita akan bangkrut, teriak Bimo. Mereka semua terdiam. Mereka tahu, Anissa tidak berbohong. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah memperlakukan seorang putri konglomerat seperti sampah. Mereka telah menghancurkan hidup seorang putri konglomerat. Mereka telah membuat kesalahan yang tidak akan bisa mereka perbaiki. Dan kini, mereka harus menanggung akibatnya. Kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak bisa diam saja, kata Lestari. Berbuat apa, Bu? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita sudah kehilangan segalanya, jawab Sinta. Kita harus meminta maaf pada Anissa. Kita harus meminta maaf pada keluarganya. Kita harus memohon ampun pada mereka, kata Bimo. Lestari dan Sinta terkejut. Meminta maaf? Kamu gila, Bimo? Kita tidak akan pernah meminta maaf pada wanita miskin itu, teriak Lestari. Dia bukan wanita miskin, Bu. Dia adalah Putri Wijaya Atmaja. Kita sudah membuat kesalahan terbesar dalam hidup kita. Kita harus meminta maaf, kata Bimo. Lestari dan Sinta terdiam. Mereka tahu, Bimo benar. Mereka tahu, mereka harus meminta maaf. Mereka tahu, mereka harus menelan pil pahit. Mereka telah memperlakukan seorang putri konglomerat seperti sampah, dan kini, mereka harus berlutut di hadapannya. Anissa, yang tadinya hanya seorang istri, kini adalah seorang wanita yang hancur. Namun, di balik kehancurannya, ada sebuah kekuatan yang perlahan tumbuh. Kekuatan untuk bangkit, untuk membalas, dan untuk menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Sejak konferensi pers yang menggegerkan itu, kehidupan Anissa terasa seperti lembaran baru yang bersih. Ia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Kekuatan dan otoritas yang kini ia miliki, yang selama ini ia sembunyikan, kini menjadi perisai yang melindunginya. Anissa fokus pada pekerjaannya, mengelola perusahaan ayahnya dan memastikan setiap proyek berjalan lancar. Ia juga mulai berinvestasi di berbagai bidang, menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan hanya seorang putri konglomerat, tetapi juga seorang pengusaha yang cerdas dan visioner. Sementara itu, bagi Bimo dan keluarganya, kehidupan terasa seperti neraka. Mereka menjadi bahan cemoohan di mana-mana. Bimo kehilangan pekerjaannya, Lestari kehilangan teman-temannya, dan Sinta tidak lagi bisa memamerkan barang-barang mewahnya. Bisnis keluarga mereka, yang selama ini mengandalkan koneksi dan reputasi Bimo, kini mulai goyah. Proyek-proyek yang seharusnya mereka dapatkan, kini satu persatu jatuh ke tangan perusahaan lain. Anissa tahu, ini adalah awal dari kehancuran mereka. Suatu siang, Reza mengajak Anissa makan siang. Reza, yang kini menjadi rekan bisnisnya, juga menjadi penasihatnya. Reza adalah pria yang cerdas dan bijaksana, dan Anissa merasa nyaman berada di dekatnya. Anissa, proyek kerjasama dengan perusahaan Bimo sudah dihentikan, kan? Tanya Reza. Ya, sudah. Mereka tidak mau bekerja sama dengan kita, jawab Anissa. Bagus. Kalau begitu, aku akan mengambil alih proyek itu. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak bisa mempermainkan kita, kata Reza, matanya berkilat-kilat. Anissa tersenyum. Terima kasih, Reza. Tapi, aku ingin kamu mengambil alih proyek lain. Proyek yang lebih besar. Proyek yang akan membuat mereka bangkrut. Reza terkejut. Anissa, apa kamu yakin? Aku yakin. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti sampah, jawab Anissa, suaranya dingin. Reza mengangguk. Ia mengerti perasaan Anissa. Ia tahu, Anissa tidak ingin membalas dendam karena kebencian, tetapi karena ia ingin keadilan. Beberapa hari kemudian, berita besar kembali muncul. Perusahaan Bimo, yang tadinya diambang kebangkrutan, kini dinyatakan bangkrut.
Semua proyek mereka diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan Anissa dan Reza. Nama Bimo, Lestari, dan Sinta menjadi aib. Mereka menjadi orang yang paling dibenci. Anissa merasa puas. Ia merasa ia telah membalas dendam. Namun, ia tahu, ini belum selesai. Ia akan terus berjuang. Ia akan terus menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia adalah Anissa, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Sementara itu, di rumah yang kini terasa seperti neraka, Lestari menangis histeris. Bimo, kita bangkrut. Kita bangkrut. Apa yang harus kita lakukan? Bimo hanya bisa diam. Ia merasa ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Anissa. Ia telah kehilangan pekerjaannya. Ia telah kehilangan kehormatannya. Dan kini, ia harus kehilangan hartanya. Sinta, yang tadinya angkuh, kini hanya bisa menunduk. Ia tidak berani lagi memandang wajah Anissa. Ia merasa malu. Ia merasa menyesal. Semua ini gara-gara kamu, Bimo. Kalau kamu tidak selingkuh, kalau kamu tidak mempermainkan Anissa, kita tidak akan seperti ini, teriak Lestari, menampar Bimo. Bimo hanya bisa diam. Ia tahu, Lestari benar. Semua ini adalah kesalahannya. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya. Mereka bertiga kini hidup dalam kemiskinan. Mereka harus menjual semua barang-barang mewah mereka untuk bertahan hidup. Lestari, yang dulunya sering diundang dalam acara sosialita, kini harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sinta, yang dulunya sering memamerkan barang-barang mewahnya, kini harus bekerja sebagai pelayan kafe. Bimo, yang dulunya manajer sukses, kini harus bekerja sebagai tukang parkir. Mereka bertiga, yang tadinya memperlakukan Anissa seperti sampah, kini diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang. Anissa merasa puas. Ia merasa ia telah membalas dendam. Namun, ia tahu, ini belum selesai. Ia akan terus berjuang. Ia akan terus menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia adalah Anissa, seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Suatu malam, saat Anissa sedang makan malam dengan Reza, ia melihat Lestari di sebuah kafe. Lestari terlihat kusam, lelah, dan sedih. Anissa merasa kasihan, tetapi ia tidak mau memaafkannya. Anissa, ada apa? Kenapa kamu menatap Lestari seperti itu? Tanya Reza. Aku hanya merasa kasihan. Tapi, aku tidak bisa memaafkannya, jawab Anissa. Aku tahu. Tapi, Anissa, kamu harus memaafkannya. Bukan untuk mereka, tapi untukmu. Kamu harus melepaskan semua kebencian itu, agar kamu bisa bahagia, kata Reza. Anissa terdiam. Ia tahu, Reza benar. Ia harus melepaskan semua kebencian itu. Ia harus memaafkan mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Anissa memutuskan untuk bangkit. Ia tidak akan lagi menjadi Anissa yang lemah. Ia akan menjadi Anissa yang baru. Anissa yang kuat. Anissa yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Ia akan menjadi Anissa, seorang wanita yang tegar. Seorang wanita yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Ia akan menjadi Anissa, seorang wanita yang akan menginspirasi banyak wanita di luar sana, bahwa mereka tidak boleh menyerah, bahwa mereka harus bangkit, dan bahwa mereka harus berani menunjukkan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Hati Anissa, yang dulu terasa seperti lahan kering dan tandus, kini perlahan mulai ditumbuhi bunga-bunga baru. Ia sudah tidak lagi menyimpan dendam. Ia tahu, memaafkan adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka. Namun, memaafkan bukan berarti melupakan. Ia tetap akan mengambil alih semua proyek Bimo. Ia tetap akan menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa diremehkan. Sore itu, saat Anissa sedang menikmati secangkir teh di ruang kerjanya, ia mendengar bel pintu berbunyi. Awalnya ia mengabaikannya,
tetapi suara bel terus berbunyi. Anissa akhirnya berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Di depan pintu, berdiri Lestari dan Sinta. Wajah mereka terlihat kusam, lelah, dan sedih. Pakaian yang mereka kenakan terlihat lusuh, dan mata mereka sembab. Anissa terdiam. Ia tidak menyangka mereka akan datang ke sini. "Anissa," panggil Lestari. Suaranya bergetar. "Ada apa?" tanya Anissa. Suaranya dingin. Kami ingin meminta maaf," kata Lestari. Air matanya menetes. Anissa tersenyum sinis. "Meminta maaf? Setelah apa yang kalian lakukan padaku?" "Kami tahu, kami salah. Kami sudah memperlakukanmu seperti sampah. Kami sudah menghinamu, mencacimu, dan merendahkanmu. Kami tahu, kami tidak pantas dimaafkan," kata Lestari, lalu berlutut di depan Anissa. Anissa terkejut. Lestari, yang dulu begitu angkuh, kini berlutut di depannya. Sinta, yang dulu begitu sombong, kini juga berlutut, menangis sesenggukan. "Anissa, tolong maafkan kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami sudah kehilangan segalanya. Bimo sudah pergi, dia sudah meninggalkan kami. Kami tidak tahu harus kemana lagi," kata Sinta, suaranya serak. Anissa terdiam. Hatinya merasa perih. Ia merasa kasihan, tetapi ia tahu, ia tidak boleh lengah. "Kalian pikir, dengan meminta maaf, semua akan kembali seperti semula? Kalian pikir, dengan berlutut, semua akan selesai?" tanya Anissa. Matanya menatap Lestari dan Sinta dengan tajam. "Kami tidak meminta semuanya kembali, Anissa. Kami hanya meminta maaf. Kami hanya ingin kamu tahu, kami menyesal. Kami sangat menyesal," kata Lestari. Anissa menghela napas. "Bangunlah. Aku tidak suka melihat orang berlutut." Lestari dan Sinta berdiri, menatap Anissa dengan penuh harap. "Aku sudah memaafkan kalian. Bukan untuk kalian, tapi untukku. Aku tidak ingin lagi hidup dengan kebencian," kata Anissa. Lestari dan Sinta terkejut. "Tapi, memaafkan bukan berarti melupakan. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kalian memperlakukanku. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kalian menghancurkan hidupku," kata Anissa, suaranya bergetar. "Kami tahu. Kami pantas mendapatkan ini. Kami pantas mendapatkan hukuman ini," kata Lestari, menunduk. "Kalian tidak akan mendapatkan hukuman. Kalian akan mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Kalian telah memperlakukanku seperti sampah, dan kini, kalian akan diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang," kata Anissa, suaranya dingin. Lestari dan Sinta hanya bisa diam. Mereka tahu, Anissa benar. Mereka tahu, mereka tidak bisa lari dari takdir. "Anissa, tolong, beri kami kesempatan. Kami akan bekerja keras. Kami akan melakukan apapun untukmu. Kami hanya tidak ingin hidup di jalanan," kata Sinta, memohon. "Bekerja untukku? Kalian pikir, aku akan mempekerjakan orang yang telah menghancurkan hidupku? Kalian salah besar. Aku tidak butuh kalian. Aku tidak butuh siapapun yang pernah merendahkanku," kata Anissa. Lestari dan Sinta hanya bisa diam. Mereka merasa malu. Mereka merasa menyesal. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah memperlakukan seorang putri konglomerat seperti sampah, dan kini, mereka harus menanggung akibatnya. "Pergilah. Jangan pernah kembali lagi," kata Anissa, lalu menutup pintu. Anissa kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi, menghela napas panjang. Hatinya terasa berat. Ia merasa kasihan pada Lestari dan Sinta, tetapi ia tahu, ia tidak bisa membantu mereka. Ia harus kuat. Ia harus tegar. Ia harus melanjutkan hidupnya. Di tengah kesunyian itu, ponselnya berdering. Reza menelepon. "Halo, Anissa. Ada apa?" "Suaramu terdengar sedih," tanya Reza. "Tidak ada apa-apa, Reza. Aku hanya lelah," jawab Anissa. "Lelah?"
Lelah kenapa? Apa Lestari dan Sinta datang lagi? Tanya Reza. Anissa terkejut. Bagaimana kamu tahu? Aku melihat mereka di depan rumahmu. Aku tahu, mereka pasti akan datang, kata Reza. Reza, aku merasa kasihan pada mereka. Tapi, aku tidak bisa memaafkan mereka, kata Anissa. Aku tahu, Anissa. Aku mengerti perasaanmu. Tapi, kamu harus melepaskan semua kebencian itu, agar kamu bisa bahagia, kata Reza. Anissa terdiam. Ia tahu, Reza benar. Ia harus melepaskan semua kebencian itu. Ia harus memaafkan mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Aku akan mencoba, Reza. Aku akan mencoba, kata Anissa. Anissa menutup teleponnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan lagi menjadi Anissa yang lemah. Ia akan menjadi Anissa yang baru. Anissa yang kuat. Anissa yang tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti sampah. Ia akan menjadi Anissa, seorang wanita yang tegar, seorang wanita yang akan menginspirasi banyak wanita di luar sana, bahwa mereka tidak boleh menyerah, bahwa mereka harus bangkit, dan bahwa mereka harus berani menunjukkan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Ia akan menjadi Anissa, seorang wanita yang akan menginspirasi banyak wanita di luar sana, bahwa mereka harus berani menunjukkan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Keputusan Anissa untuk memaafkan, namun tidak melupakan, telah membuka babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran berharga. Hubungannya dengan Reza semakin dekat. Reza bukan hanya sekadar rekan bisnis, tetapi juga tempat Anissa bersandar. Di mata Reza, Anissa bukanlah putri konglomerat yang kuat dan berwibawa, melainkan seorang wanita yang tegar, yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Suatu sore, Anissa dan Reza makan malam di restoran favorit mereka. Suasana terasa romantis, dihiasi dengan lilin-lilin kecil dan alunan musik klasik. Anissa merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Anissa, ada sesuatu yang ingin aku katakan, ujar Reza, suaranya terdengar serius. Ada apa, Reza? Tanya Anissa, menatap Reza dengan penuh perhatian. Aku mencintaimu, Anissa. Aku mencintaimu sejak kita masih kecil. Aku mencintaimu sejak aku melihatmu tersenyum. Aku mencintaimu sejak aku tahu kamu adalah wanita yang kuat dan tegar, ungkap Reza. Hati Anissa berdebar kencang. Ia tidak menyangka Reza akan mengatakan itu. Reza, aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu sejak aku tahu kamu adalah pria yang baik, pria yang tulus, pria yang selalu ada untukku, jawab Anissa, air matanya menetes. Reza tersenyum, mengusap air mata Anissa. Jangan menangis, Anissa. Aku tidak ingin melihatmu menangis lagi. Aku tidak menangis karena sedih, Reza. Aku menangis karena bahagia. Aku sangat bahagia, kata Anissa. Reza memeluk Anissa. Aku juga bahagia, Anissa. Aku sangat bahagia. Di tengah kebahagiaan itu, Anissa teringat akan Rina. Wanita yang telah menjadi pemicu kehancuran rumah tangganya. Wanita yang telah membuat Lestari dan Sinta memperlakukannya seperti sampah. Anissa memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rina. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dari Rina. Keesokan harinya, Anissa menemui Rina di butiknya. Rina terlihat kaget melihat Anissa. Anissa, ada apa? Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Rina, suaranya bergetar. Aku ingin berbicara denganmu, Rina. Aku ingin tahu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Tanya Anissa. Melakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa, jawab Rina, mencoba menghindar. Jangan berbohong, Rina. Aku tahu, kamu bukan hanya teman lama Bimo. Aku tahu, kamu adalah bagian dari konspirasi. Mereka untuk menjatuhkanku, kata Anissa. Rina terdiam.
Ia tidak bisa membantah. Jawab aku. Rina, kenapa kamu melakukan ini padaku? Tanya Anissa, suaranya meninggi. Rina menunduk, air matanya menetes. Maafkan aku, Anissa. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah putri konglomerat. Aku tidak tahu bahwa kamu akan mengambil alih semua proyek Bimo. Aku tidak tahu bahwa semua ini akan terjadi. Jadi, kamu melakukan semua ini karena uang? Tanya Anissa. Tidak, Anissa. Aku tidak melakukan ini karena uang. Aku melakukan ini karena aku mencintai Bimo. Jawab Rina, terisak. Anissa terkejut. Kamu mencintai Bimo? Sejak kapan? Sejak lama. Sejak aku melihat Bimo di sebuah acara. Aku tahu, aku tidak bisa memiliki Bimo, karena Bimo sudah menikah denganmu. Tapi, aku tidak bisa berhenti mencintainya, jawab Rina. Hati Anissa terasa perih. Ia tidak menyangka, Rina melakukan ini karena cinta. Rina, kamu tahu, Bimo tidak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkanmu, kata Anissa. Aku tahu, Bimo hanya memanfaatkanmu. Tapi, aku tidak bisa berhenti mencintainya. Aku tahu, aku bodoh. Aku tahu, aku salah, kata Rina. Anissa menghela napas. Rina, aku punya sebuah rahasia. Rahasia yang tidak ada satupun orang yang tahu, bahkan Bimo. Kamu tahu, Ratih, mantan pacar Bimo yang selalu dibanggakan Lestari, sebenarnya adalah sepupuku. Aku dan Ratih, kami berdua sepupu kandung. Kami berdua adalah putri Wijaya Atmaja. Kami berdua adalah anak konglomerat. Kami sengaja menyembunyikan identitas kami, karena kami tidak ingin mereka mencintai kami karena uang. Rina terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu sepupu Ratih? Jadi, kamu juga putri Wijaya Atmaja? Tanya Rina, suaranya bergetar. Ya, aku adalah putri Wijaya Atmaja. Ratih, dia pergi ke luar negeri, karena ia tidak bisa lagi menahan perlakuan Lestari dan Sinta. Aku datang, untuk melihat apakah Bimo akan berubah. Apakah Bimo akan mencintaiku apa adanya? Tapi, ternyata tidak. Bimo tidak berubah. Bimo tidak mencintaiku, jawab Anissa. Rina terdiam. Ia merasa malu, ia merasa menyesal. Ia merasa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Rina, aku tidak akan memaafkanmu. Tapi, aku juga tidak akan menghukummu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, kata Anissa. Anissa berjalan pergi, meninggalkan Rina yang terdiam. Hati Rina hancur. Ia tahu, Anissa benar. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menghancurkan hidup Anissa, Lestari, dan Sinta. Ia telah menghancurkan hidup Bimo. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Anissa kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi, menghela napas panjang. Hatinya terasa berat. Ia merasa kasihan pada Rina, tetapi ia tahu, ia tidak bisa membantu Rina. Ia harus kuat. Ia harus tegar. Ia harus melanjutkan hidupnya. Di tengah kesunyian itu, ponselnya berdering. Reza menelepon. Halo, Anissa. Ada apa? Suaramu terdengar sedih, tanya Reza. Tidak ada apa-apa, Reza. Aku hanya lelah, jawab Anissa. Lelah? Lelah kenapa? Apa Lestari dan Sinta datang lagi? Tanya Reza. Anissa terkejut. Bagaimana kamu tahu? Aku melihat mereka di depan rumahmu. Aku tahu, mereka pasti akan datang, kata Reza. Semenjak pertemuan dengan Rina, hati Anissa terasa lebih lapang. Ia menyadari, kebencian hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Memaafkan adalah kuncinya, dan kini,
Ia telah menemukan kunci itu. Anissa tidak lagi hanya melihat Rina sebagai wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya, melainkan sebagai korban dari sebuah konspirasi yang ia ciptakan sendiri. Anissa merasa ia telah memenangkan pertempuran batinnya. Anissa mulai merencanakan hidup barunya. Ia tidak lagi ingin menjadi wanita yang terpuruk. Ia ingin menjadi wanita yang bahagia. Anissa ingin membangun sebuah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga yang tidak akan pernah ia dapatkan dari Bimo. Dan ia tahu, Reza adalah pria yang tepat untuknya. 1 tahun berlalu sejak Anissa dan Reza menjalin hubungan. Hubungan mereka semakin kuat dan serius. Reza telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Anissa. Ia adalah bahu yang selalu ada untuk Anissa bersandar. Ia adalah telinga yang selalu ada untuk Anissa berbagi cerita. Reza adalah segalanya bagi Anissa. Suatu malam, Reza mengajak Anissa makan malam di sebuah restoran yang sangat romantis. Restoran itu dipenuhi dengan bunga-bunga mawar dan lilin-lilin kecil. Suasana terasa sangat hangat dan intim. "Anissa, ada sesuatu yang ingin aku katakan," ujar Reza, suaranya bergetar. "Ada apa, Reza?" tanya Anissa, menatap Reza dengan penuh perhatian. Reza mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, lalu berlutut di depan Anissa. Jantung Anissa berdebar kencang. Ia tidak menyangka Reza akan melamarnya. "Anissa, maukah kau menjadi istriku? Maukah kau menjadi ibu dari anak-anakku? Maukah kau menjadi pendamping hidupku sampai maut memisahkan?" tanya Reza. Air mata Anissa menetes. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk. "Ya, Reza. Ya, aku mau." Reza berdiri, memeluk Anissa erat-erat. Anissa merasa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia merasa ia telah menemukan akhir yang bahagia, akhir yang selama ini ia impikan. Kabar pernikahan Anissa dan Reza menyebar dengan cepat. Seluruh media memberitakan pernikahan putri konglomerat itu dengan seorang pengusaha sukses. Pesta pernikahan mereka sangat megah, dihadiri oleh para pejabat, pengusaha, dan selebritas ternama. Anissa terlihat sangat cantik dalam balutan gaun pengantin putih, dan Reza terlihat sangat tampan dalam balutan jas hitam. Di tengah pesta pernikahan itu, Anissa melihat Lestari, Sinta, dan Bimo. Mereka berdiri di sudut ruangan, terlihat kusam, lusuh, dan sedih. Mereka melihat Anissa, putri yang dulu mereka perlakukan seperti sampah, kini menjadi ratu di pesta pernikahannya sendiri. "Lihatlah Anissa, Bu. Dia sangat bahagia. Dia sangat cantik," kata Sinta, suaranya bergetar. "Dia pantas mendapatkannya. Sinta, kita yang tidak pantas. Kita yang pantas mendapatkan ini," jawab Lestari, air matanya menetes. Bimo hanya bisa diam. Ia merasa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah meninggalkan sebuah berlian demi sebuah kaca. Ia telah meninggalkan Anissa, wanita yang tulus mencintainya, demi sebuah kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Anissa melihat mereka. Ia tidak lagi merasa dendam. Ia hanya merasa kasihan. Ia berjalan ke arah mereka, ditemani oleh Reza. "Selamat, Anissa. Kamu terlihat sangat cantik," kata Lestari, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Lestari. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu," jawab Anissa, suaranya lembut. "Anissa, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua kesalahanku," kata Bimo, suaranya bergetar. "Aku sudah memaafkanmu, Bimo. Tapi, aku tidak akan melupakan. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini," jawab Anissa. Anissa kembali ke panggung. Reza berdiri di sampingnya. Mereka menatap satu sama lain, tersenyum, dan berciuman. Tepuk tangan riuh terdengar, mengiringi kebahagiaan mereka. Setelah pesta pernikahan,
Anissa dan Reza pergi berbulan madu ke sebuah pulau pribadi. Mereka menghabiskan waktu berdua, menikmati keindahan alam, dan membangun kenangan-kenangan indah. Anissa merasa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia telah menemukan sebuah keluarga baru, keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia telah menemukan sebuah akhir yang bahagia. 3 tahun berlalu. Anissa bukan lagi staf administrasi biasa. Berkat kerja keras dan dukungan penuh dari Reza, kini ia telah menjadi manajer senior di perusahaan yang sama. Hidupnya benar-benar berubah, dan hatinya telah sembuh sepenuhnya. Pernikahannya dengan Reza terasa seperti mimpi indah yang menjadi nyata. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa perusahaan Bimo mengalami kebangkrutan karena salah urus. Anissa hanya tersenyum. Bukan karena dendam, melainkan karena ia sadar bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan orang lain, melainkan dengan membangun kebahagiaan dan kesuksesan untuk dirinya sendiri. Di samping Reza yang tersenyum hangat, Anissa kini merasa utuh. Ia telah menemukan sebuah akhir yang bahagia, bukan dari balasan dendam, melainkan dari kekuatan untuk bangkit dan mencintai dirinya sendiri.